Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, saya berasal dari jurusan akuntansi, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis clustering, akses internet sekolah menengah pertama yang ada di Indonesia tahun 2023 menggunakan metode CRIPS-DM. Yuk, simak saja presentasinya. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah CRIPS-DM yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, business understanding, yang kedua, data understanding, yang ketiga, data preparation, yang keempat, modeling, yang kelima, evaluation, dan yang keenam adalah deployment. Tahapan ini membantu analisis berjalan sistematis dan terarah. Oke, yang pertama adalah business understanding. Permasalahan utama yang kita angkat adalah masih belum optimalnya pemerataan akses internet di SMP Indonesia. Tujuan analisis ini adalah mengelompokkan provinsi berdasarkan tingkat akses internet SMP serta memberikan rekomendasi awal bagi pemerintah dalam pemerataan infrastruktur digital. Yang kedua adalah data understanding. Data yang digunakan merupakan data tahun 2023 dengan total 38 provinsi. Variabel yang dianalisis meliputi jumlah SMP negeri memiliki akses internet, SMP swasta memiliki akses internet, dan total keseluruhan SMP yang memiliki akses internet di setiap provinsi. Yang ketiga adalah data preparation. Pada tahap ini, kami melakukan pembersihan data seperti menghapus header ganda dan kolom yang tidak diperlukan, mengubah tipe data agar sesuai, menghapus nilai kosong, dan menormalisasi data. Normalisasi penting agar setiap variabel memiliki skala yang sama sehingga hasil clustering tidak bias. Nah, ini adalah output data preparation. Setelah proses preparation, data siap digunakan untuk proses clustering karena telah bersih dan terstandarisasi. Yang keempat adalah modeling. Pada tahap modeling, metode yang digunakan adalah K-means clustering dengan jumlah cluster 3. Cluster ini dikelompokkan menjadi tingkat akses internet tinggi, sedang, dan rendah pada masing-masing provinsi. Ini merupakan visualisasi clustering. Berdasarkan visualisasi, terlihat perbedaan kondisi antar provinsi dengan cukup jelas, sehingga masing-masing cluster bisa diinterpretasikan dengan baik. Yang kelima ada evaluation. Dari hasil evaluasi, klaster satu adalah daerah dengan akses internet kategori tinggi. Klaster 2 berada pada kategori sedang, dan klaster 3 memiliki kategori rendah sehingga perlu penanganan khusus dari pemerintah. Dan tahapan yang terakhir adalah deployment. Tahap deployment digunakan untuk memanfaatkan hasil dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, provinsi yang berada pada klaster rendah dapat dijadikan prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur digital SMP di Indonesia. Pemerintah juga dapat memonitor perkembangan akses internet secara bertahap melalui analisis serupa di tahun berikutnya. Dan kesimpulannya adalah, metode CRIPS-DM berhasil membantu proses analisis sehingga menghasilkan segmentasi pemerataan akses internet SMP yang jelas. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar pemerataan digitalisasi pendidikan, khususnya di wilayah yang tertinggal akses teknologi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.